Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. I am happy to see you in this beautiful morning, even though the weather is not good. Masih ini ya, masih agak mendung-mendung. Kemarin hujan nggak di sana, di rumah-rumahnya masing-masing? Ya, hujan. Oke. Siapa yang masih di dalam selimut? Adakah? Okay. All right. So actually, let's start our subject today. Let me share this PowerPoint. Okay. Wait a minute. Oh my God. Okay. This is it. Okay. Our topic today is English sound symbols. Actually, I have given this lesson, this material into e-learning. I thought that some of you maybe have read about these materials related to English sound symbols. All right, so let's start with the first slide before we explain about the sound symbol. In English, there are 26 letters made up of consonants and vowels. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu terdiri atas 26 letters atau alfabet, di mana dia dibagi menjadi consonants dan vowels. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama-sama memiliki konsonan 26 jumlahnya. Nah, yang konsonan dan vowel ya. Konsonans itu berarti yang berwarna hitam, seperti B, C, D, sampai X, Y, Z. Sedangkan vowels atau vocals itu yang berwarna biru tua atau dongker ya kalau bahasa kita. A, E, I, O, U. Ada berapa jumlah konsonan dan vowel, semuanya berjumlah 26. Nah, namun kita tidak akan membicarakan tentang alfabet ini atau letters 26 letter. Yang kita bahas adalah bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris atau disebut dengan International Phonetic Alphabet. Okay. Let's see, before we come to International Phonetic Alphabet, especially for English sounds, we need to know about the definition of pronunciation. Nah, sebelum saya masuk ke slide saya, atau Miss mau tanya dulu, Dinia. Halo, Dinia. Ya, Miss. Sudah baca materi kah sebelumnya? Sebagian udah, Miss. Nah, apa sedikit yang sudah kamu baca? Boleh dijelaskan sedikit? Ini ya? Ya. Sekali-sekali akan menanya ya, ketahuan mana yang membaca, mana yang enggak nanti ya. Silakan Dinia. Yang sudah dibaca itu apa Dinia? Oke, ini ketahuan Dinia nggak baca ya. Thank you. Ini hasilnya direcord ya. Nanti kamu bisa lihat lagi mana yang serius kuliah, mana enggak ya. Walaupun kita Zoom, makanya saya sengaja record Zoom kita. Oke, Puja nggak aktif kamera, Intan nggak aktif kamera, Antasari nggak aktif kamera, Rahmi nggak aktif kamera. Sekarang saya nanyanya ke Asila, MPM 68. Iya, Miss. Oke. Sila, yang kamu baca tentang materi meeting 2 apa? Kan sudah ada di e-learning. Silakan Sila. Yang kamu pahami itu apa pronunciation? Atau apa itu simbol, sound symbol in English? Dasar. Terima kasih Sila. Sila baru membaca ya. Ketahuan. Nampak wajahnya baru pegang-pegang. Kalau maaf ya Miss nggak bandingkan, kalau kelas sebelah sebelumnya yang Miss ajar hari Selasa, dia sudah siap dengan bahan-bahannya. Ini kayaknya baru buka handphone, baru buka laptop, ya udah
Puja nggak aktif kamera, oke. Rahmi juga nggak aktif kamera, Rizka nggak aktif kamera, Intan nggak aktif, Antasari nggak aktif. Oke, Muhammad Wedian 75. Apa yang Muhammad baca? Hah, hilang langsung dia. Oke, ketahuan ya. Terima kasih. Fani Nabila, apa yang sudah dibaca? 79. I haven't read anything yet. Terima kasih. That's a nice answer. Oke, nampak ya. Sudah berapa orang dipanggil, nggak satu pun bisa jelaskan. Rahmat Aulia. Halo Rahmat. What did you read about? Suaranya mute. Apa masih mute? Halo Miss. Oke, apa yang Rahmat baca? Oke, jadi ini menurut Rahmat Miss. Keraskan dikit Rahmat, pegang ininya. Pegang, nggak nampak, nggak keras. Jadi materi hari ini adalah English Sound Symbols. Yes. Jadi ini ada dua huruf, ada dua materi berupa huruf konsonan dan vokal. Huruf konsonan itu berupa huruf konsonan yang dia mengeluarkan melalui udara dengan bentuk rintangan. Jadi ada huruf A, I, U, E, O. Jadi salah satu konsonan the rest of them tuh ada sisinya B, C, Oke, thank you Rahmat. Walaupun kamu belum bisa menjelaskan dengan baik, yang penting saya hargai kamu memiliki keinginan belajar. Oke, thank you. Sudah ketahuan ya. Jadi ini adalah nilai sikap sudah dapat ketemu orangnya. Sekarang Miss jelaskan kembali materi kita. Alright, before we come to apa itu sound symbol in English, let me explain to you the definition of, sengaja dikecilkan gini aja ya supaya nampak wajah-wajahnya. Bentar. Okay, this one. Let me explain to you about the definition of pronunciations. What is pronunciation? Pronunciation can be defined in general terms as the productions of the significant sounds in two senses. Artinya, pronunciation itu dapat didefinisikan secara umum terminologinya, di mana pronunciation itu adalah memproduksi bunyi-bunyi tertentu dalam dua artian atau pengertian. Jadi intinya pronunciation, ingat lagi, memproduksi bunyi-bunyi tertentu dalam dua pengertian atau artian. Yang pertama, first, sound is significant because it is used as part of a code of a particular language. So we can talk about the distinctive sounds of English, French, Thai, and other Englishes and other languages. Nah, artinya bunyi atau pronunciation itu memproduksi bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang signifikan tersebut memiliki kode yang tertentu juga dari masing-masing bahasa. Bahasa Inggris punya kode yang berbeda dengan bahasa kita Indonesia. Bahasa Prancis juga beda dengan bahasa Inggris, Thailand, dan bahasa lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pronunciation itu proses memproduksi atau reception, menerima bunyi-bunyi dari sounds of speech, dari alat ujar kita. Ini masih definisi ya, sebelum praktek kita belajar teori dulu. Yang kedua, what is the second senses of pronunciations? Sound is significant because it is used to achieve meaning in context of use. Here, the code combines with other factors to make communication possible. In this sense, we can talk about pronunciation with a reference to act of speaking. Artinya, sense kedua dari pronunciation itu, atau artian keduanya, bunyi itu merupakan hal yang signifikan karena digunakan untuk mendapat atau memperoleh makna tergantung pada konteks penggunaannya. Jadi ketika kita memproduksi bunyi, nanti akan memiliki makna. Bunyi itu akan memiliki makna. Apakah dia bermakna, ketika dia sudah menjadi kata, maka akan memunculkan makna-makna tertentu atau significant sound, meaning. Dari dua pengertian ini,
pengertian tentang pronunciation terhadap dua senses ini disadur dari buku Dalton C. Dan temannya tahun 94 Pronunciation Oxford University Press. Jadi ini bukan pendapat dari saya, tapi pendapat ahli. Maka kamu harus tahu apa sih pelajaran pronunciation itu apa? Ya itu pelajarannya bagaimana bunyi itu diproduksi, bagaimana bunyi itu disampaikan, dan sehingga dia bisa menghasilkan makna. Tergantung pada konteks tertentu. Sampai sana paham? Any questions? Yang mau bertanya ada? Silakan aja, jangan di-mute-kan apanya ya kalau mau bertanya. Rahmat, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum. Cukup. Rahmat, kalau naikkan mic-nya dikit ya, nggak terdengar ya. Dika, ada yang mau ditanyakan? Halo Dika. Ya, Miss. Ada yang ditanyakan? No, Miss. Oke. Dinia, jangan foto kelincinya yang dilihatkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, kok kelas ini agak beda dari kelas sebelumnya ya. Banyak yang menutup kamera. Saya nggak suka mahasiswa yang tutup kamera. Jangan-jangan kamu lagi beol. Ayo. Saya mau bertanya. Nah, silakan. Kalau pronoun kan kata ganti, Miss. Tapi kalau kata bunyi itu bedanya itu sama pronoun biasa apa, Miss? Yang pronunciation, Miss? Maksud kamu pronoun kata ganti? Oh, pronoun. Maksudnya kata ganti. Ini pronouns pakai C. Pronouns pakai C ya. Nah, oke, saya lihatkan contohnya ya. Sebentar. Maksudnya ini ya. Ini. Ya, Lucy. Mic-nya itu. Ya. Ya, Miss. Nah, ini memang kata ganti seperti she, he, it itu pronouns. Sedangkan yang kita pelajari pronouns. Nah, kalau berakhiran tion, pronunciation, berarti ini adalah kata benda. Ini kata benda. Kalau ini pronoun, ini kata ganti. Ini kata benda yang artinya proses memproduksi bunyi. Kata dasarnya gini, pronouns. Let me pronounce my name. Nah, beda ya, ini beda makna ini ya. Oh, sorry, terbalik. Salah pula saya nulisnya. Pronouns. Pronouns. Ya. Alright, so thank you Lucy. Nanti Lucy ya, jangan gara-gara satu fonem, itu yang akan kita pelajari. Satu fonem akan membedakan makna. Maka definisi dari pronunciation, memproduksi bunyi, itu akan menentukan makna dari konteks yang digunakan. Paham Lucy? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, good. Nice, thank you. Right, now we come to this one, English sound symbol. English sound symbol, ini ada linknya hidup, saya hidupkan dulu linknya. Kita masuk ke buku. Oke, this one. Oke. Ini nampak? Buku Miss nampak? Halo, tidak ada yang berkomentar. Nampak ya? Nampak ya, Miss? Oke, good. Nah, this one. Untuk mempelajari pronunciation, the following diagram shows a breakdown of main features of pronunciation. Berikut adalah main fitur atau fitur utama untuk kita mempelajari pronunciation atau cara memproduksi bunyi. Adapun fiturnya dibagi atas dua bagian, ada phonemes dan ada suprasegmental features. Phonem itu apa? Bunyi terkecil, ini dia ya. Phonemes are the different sounds within a language, although there are differences in how individuals articulate
sounds. We can still describe reasonably accurately how each sound is produced. When considering meaning, we see how using one sound rather than another can change the meaning of the words. Artinya fonem itu apa? Saya simpulkan aja. Fonem itu adalah bunyi terkecil yang menghasilkan makna. Yang membedakan makna. Bunyi terkecil yang membedakan makna. Bunyi berbeda dengan alfabet. Ingat, bunyi berbeda dengan alfabet. Tadi, alfabet dalam bahasa Inggris totalnya ada 26 alfabet. Ini dia, ada 26 alfabet. Sedangkan bunyi dalam bahasa Inggris itu tidak 26. Total bunyi dalam bahasa Inggris itu ada, ini dia, 44 bunyi. Ingat sekali lagi, Miss ingatkan, berbeda antara alfabet dengan bunyi. Nah, bunyi bahasa Inggris yang terdiri dari 44 phonemes. Nah, tadi fonem itu adalah bunyi terkecil yang membedakan makna. Total phonemesnya ada 44 dan juga dibagi atas dua, sama dengan alfabet. Pertama, consonants dan yang kedua, vowels. Vowel itu apa? Bunyi vokal. Untuk bunyi konsonan nanti juga dibagi atas dua. Ada yang voice dan ada yang unvoiced. Voice itu apa? Ketika kita mengeluarkan fonem atau bunyi dalam bahasa Inggris, maka akan bergetar di kerongkongan kita ini, di sini kita. Misalnya bunyi apa? Bunyi b, b. Bunyi apa lagi? G, g. Nah, itu akan ada bergetar di kerongkongan kita ini. Sedangkan unvoiced ini bunyi yang tidak ada bergetar di pita suara kita ini. Seperti bunyi apa? Pah, 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 tah, tah, tah. Nah, itu disebut dengan konsonan yang unvoiced. Bunyi konsonan yang unvoiced. Sekarang kita masuk ke vokal. Vokal ini atau vowels, bunyi vowels dalam bahasa Inggris ternyata juga divided into two menurut ahli ini. Ini buku si Kelly ya, buku Kelly tahun 2000 berapa? 2001 atau berapa tadi lupa. Nanti ada yang single vowels dan ada yang diphthongs. Single vowels itu bunyinya ya bunyi vokal yang tunggal. Sedangkan diphthong itu adalah bunyi vokal rangkap. Jadi ada bunyi vokal rangkap nanti. Untuk single words juga dibagi nanti ada yang long, ada yang short. Seperti bunyi apa? I. Ini bunyi I panjang, I di depan lidah, posisi lidah, tipnya di depan, I. Yang pendeknya I. Nah, di bahasa Inggris bunyi I itu ada dua. Jadi bunyi beda kan berkali-kali, ini karena ikut dasar dan konsep, berkali-kali bunyi berbeda dengan alfabet. Kemudian untuk membedakan makna, ada lagi fitur yang perlu kita kuasai di kajian pronunciation, yaitu namanya suprasegmental features. Suprasegmental features ini berbeda dengan fonem. Kalau fonem nanti ada bunyi u, i, o, atau p, b. Nah, itu bunyi ya. Sedangkan suprasegmental ini itu adalah intonasi yang kita berikan ketika kita melafalkan suatu kata. Dan kita juga memberikan tekanan, stres. Tekanan itu ada pada, bisa kita tekankan pada word, kata, ada yang kita tekankan pada sentence. Nah, jadi ada word stress dan sentence stress. Dengan pemberian tekanan ini nanti juga akan membedakan makna. Nah, ini lanjutannya akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Yang penting kamu kenal dulu bahwa dalam belajar pronunciation, ini konsep features ini wajib dikenal. Nah, tadi ada temannya yang bertanya, apa beda pronunciation dengan pronoun, Miss? Nah, sudah saya jelaskan, tapi sekarang untuk memudahkan kamu paham, oke, di sini ada tadi bunyi fonem ya, fonem definisinya bunyi terkecil yang membedakan makna. Kita lihat contoh sederhananya. For example, the word red has the phonemes red, o,
Ya, jadi kalau mengeja menyebutkan fonem jangan dibaca seperti mengeja nama kamu ya, spell. Ada orang bilang please spell your name. Nah, spell yang dibacakan alfabet. Sedangkan bunyi yang dia seperti ini, Adik. Ini kalau kita spell berbeda dengan phonemes. Jadi ada 3 phonemes dari kata red. Kemudian kita lihat lagi, if we change the middle phonemes, jika kita ubah fonem e ini menjadi fonem o, ini bukan o, kalau ini dibacanya o. Ketika kita ubah fonem e menjadi fonem o, belum ada tulisan, tutup tulisan ini katanya, maka dia akan menjadi kata yang berbeda. Dan menjadi kata yang berbeda dan makna berbeda. Nah, itulah yang disebut tadi fonem membedakan makna. Bunyi kecil saja dapat membedakan makna. Maka ada orang yang bilang belajar bahasa Inggris itu pusing ya. Kenapa? Apa yang dibacakan berbeda dengan apa yang ditulis. Karena dia memiliki banyak phonemes. Red rock, red rod. Nah, ketika kita ganti fonemnya, maka katanya akan berbeda, different words, dan maknanya akan berbeda. Itulah yang disebut dengan fonem, bunyi terkecil. Saya berulang-ulang ya, karena ini konsep dasar yang membedakan makna. Oke, kembali. Ada pertanyaan? No? Enough? Ada, Mi. Oke, silakan. Tisha? Bagaimana kalau aksen yang digunakan setiap negara kan beda, Miss. Kayak Inggris pakai British, sedangkan Amerika pakai American. Jadi beda sound yang keluar gitu, Miss. Oke. Ada juga bahasa Inggris itu sekarang sudah international language dan dia sudah mendunia, sudah global. Maka action itu dipengaruhi oleh lingkungan dan mother tongue-nya. Karena kita bukan orang Inggris, bukan native pula, kemudian kita bahasa Inggris merupakan bahasa asing, bagaimana cara kita memahaminya atau mengenalnya, ya kan? Tentu, kalau kita sudah belajar pronunciation, lidah kita tidak akan mirip dengan dia, tapi posisi lidah nanti ikuti aturan teori. Kalau seandainya masih berbeda, itu dipengaruhi oleh lingkungan dan mother tongue kita. Yang penting posisi lidah kita sudah benar. Nah, bagaimana cara kita menirukan action itu sifatnya latihan. Nah, saya mau gaya American English, so you need to practice every day. You need to imitate someone that you adore, someone that you like, and then you practice based on their way, based on their lidahnya itu kita ikuti, kita tiru, kita imitate dia. Tapi kalau di dalam teori pronunciation, yang penting posisi lidah, nanti kita akan masuk ke sana, harus sesuai dengan aturannya. Maka udah benar aja itu. Paham nggak? Paham, ya. Intan serius kuliah atau lagi ngobrol sama seseorang? Halo Intan. Tadi itu habis vaksin, Mi. Terus ini ada adik gitu. Lagi minta tolong itu. Oke. Waktu kita tinggal timingnya 10 menit baru PowerPoint kedua saya. Baru slide berapa baru ya. Kita close sebentar tadi karena kita nggak langsung kuliah. Jadi waktunya udah ini ya, sudah di reminding ya. Running out of time. Kita close 1 menit ya. Ganti ke room berikutnya. Oke? Oke, Miss. Oke, ya. Alright, here we go. So, after we know about the features of mana dia tadi ya? Nih. Fitur-fitur yang perlu kita pahami untuk mempelajari pronunciation, features of pronunciations. We will know the following list of English phonemes.
Nah, sekarang kita bahas list untuk mengenal fonem atau simbol-simbol bunyi dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ada namanya bukan bahasa Inggris ya, untuk mempelajari bunyi-bunyi bahasa sudah ditentukan oleh para pakar linguistik dan dibuatkan petanya seperti International Phonetic Alphabet. Di masing-masing bunyi bahasa itu memiliki simbol atau fonem yang berbeda-beda. Khusus untuk bahasa Inggris, ada 44 jumlah fonem bunyi untuk menghasilkan kata di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk alfabet, jumlah jumlah vokal untuk alfabet bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5. A, I, U, E, O. Sama dengan bahasa Indonesia. Sedangkan jumlah vokal dalam fonem atau bunyi dalam bahasa Inggris itu ada jumlahnya 12. Dimulai dari bunyi I. Kalau ada titik 2 di belakang itu bunyinya panjang. I. Posisi bibir kita melebar, tarik ke samping, dan dia panjang. I. I. Kemudian sampai bunyi O. O, bunyi belakang. Jadi ada 12 total bunyi vokals. Kita kenal dulu ya. Kemudian, atau juga disebut dengan, kalau yang tadi bilangnya, single vowels. Ada 12. Kemudian diphthongs. Diphthong itu adalah bunyi vokal rangkap. Di dalam bahasa Inggris ada 8 total bunyi vokal rangkap. A, dan au, sampai ke au. Contohnya cake. A, cake. A, cake. Ya. Jadi ada totalnya 8 bunyi vokal rangkap. Kemudian untuk konsonans. Bunyi konsonan dalam bahasa Inggris totalnya ada 24 bunyi. Dimulai dari bunyi pa, pa, pa. Kalau kita bacakan alfabetnya P, P, P ya. My name is Yola misalnya. Kalau dieja Y-O-L-A. Itu ejaan atau spelling alfabet. Tapi kalau bunyi tidak seperti itu. Bunyi Y dalam bahasa Inggris tidak ada. Yang ada bunyi Y, yes, yes, wah, would. Jadi kalau kita baca ini W untuk spelling, tapi bunyi bukan W namanya. Tapi wah, would, pah, pin. Nah ini bunyi letup. Jadi nanti di praktek akan nampak ada 24 bunyi konsonan. Yang dihitamkan ini dia berpasangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bunyi konsonan itu dibagi 2, ada yang voice dan ada yang unvoiced. Jadi di dalam kotak ini dia berpasangan, unvoiced, voice. Unvoiced, saya ulangi, unvoiced itu tidak ada getaran di sini kita. Seperti bunyi pin, tidak ada getaran di rongga kita yang di sini. Nampak ya, saya pegang leher. Sedangkan bunyi voice itu ada getaran di kerongkongan atau vocal cord kita. Kita cobakan. Bah, beh. Ada hambatan udara di sini kita. Beh. Nah, jadi ini unvoiced voice. Nah, itu yang kita kenal dulu. Nanti baru ke ke bunyi-bunyiannya atau contohnya. Sekarang kita lihat dulu contoh lain. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua, ada juga ahli yang menyebutnya dengan, kalau ini disebut dengan vowel saja, bunyi vowels, ada ahli menyebutnya juga bunyi yang sama tadi, ini disebut dengan monophthong. Sama dengan, ya dia vowels, tapi yang single
disebut dengan monophthongs, yang vokal rangkap disebut dengan diftong, sama. Dan di bawah ini adalah bunyi konsonan. Monophthong, diftong, bunyi konsonan. Kenapa dia mono? Karena dia tunggal ya. Kemudian di sini hampir sama ahli lainnya, ini buku dari John dan Sarah, membagi juga fonem bahasa Inggris itu ke dalam single words, single vowels, diphthong, dan di bawahnya adalah consonant sounds. Nah, sekarang kita lihat vowels dulu. Ini adalah gambar lidah kita. Ini front, depan. Kalau dituliskan, digambarkan seperti ini ya. Ini di tengah, lidah tengah. Dan ini bagian belakang, back. Tarik lidah kita ke belakang. Kemudian ini close, ketika kita melafalkan bunyi I panjang. I, coba lihat bibir orang ini, saya besarkan, nampak? Nampak? Nah, ya, good. Dean, cobakan langsung tuh. Nah, jadi depan lidah kita, cobakan sebentar. Tarik bibirnya ke samping, kemudian sebut bunyi I. Di mana letak lidahmu? Di depan nggak? Suci, di depan nggak lidahnya? Ya, Miss. Coba baca. Cobakan bunyi I. Suci. I. Di mana letaknya? Di depan. Coba Nadia. Halo Nadia, Febrina, Eka. Nadila, Miss. Oh, Nadila, sorry. Nadila. I. Di mana lidahnya? Di depan, Miss. Nah, benar ya, secara teori dalam bahasa Inggris yang nanya tadi, Miss, ada orang itu bahasa Inggrisnya American, ada yang British, ada yang apa ini ya, secara teorinya gini. Kalau melafalkan bunyi I, letak lidah kamu di depan dan dia close. I. Bunyi yang di bawah ini bukan bunyi I panjang, ini bunyi I pendek. Posisinya di mana lidah kita? I. Nah, dia memang ke depan posisi lidah kita, tapi nggak terlalu di depan sekali. Mendekati gigi saja. I. Ya kan? Posisi lidah kita tidak sejauh bunyi I panjang. Nah, terus kenapa orang Amerika ngomongnya gini-gini? Iya, karena sudah lidahnya gitu, mother tongue-nya begitu, makanya bahasa aksennya akan berbeda dengan kita. Kemudian ada bunyi back, bunyi di belakang. Sebentar ya, saya angkat telepon. Halo. Alright, kita lanjut. Nah, jadi bunyi itu juga ada yang bunyi. Aduh, ditelepon lagi. Oke, kita lanjut. Kemudian bunyi U. Ini yang titik belakang 2 ini bunyi U-nya panjang. Tapi yang ini pendek. U. Book. Nah, kasih contoh di sini. Tu. Kalau ini book. Book. Tu. Makanya kita baca tu, itu panjang. Tu. Nah, ini contoh ya. Nah, beginilah posisi untuk vowel dalam bahasa Inggris. Posisi lidah. Oke, sekarang kita masuk ke e-learning sebentar.
Ya, e-learningnya mana? Oke, bentar ya. Ceng. Nampak di layarnya sudah buka e-learning, Miss? Nampak? Halo? Nampak nih. Oke. Sekarang kita masuk ke bahan ajar yang ada di e-learning. Tadi kita sudah bahas bahwa bunyi dalam bahasa Inggris totalnya berapa? Siapa bisa jawab? Saya kasih plus. Berapa total? 44, Miss. 44, Miss. Oke, 44, Miss. Nomor 1 yang jawab Suci. Oke. Alfabet dalam bahasa Inggris ada berapa? 26. 26, Miss. 26. Oke, good. Kalau ditanya, kalau seandainya disuruh please spell your name, yang dipakai bunyi atau alfabet? Alfabet. Alfabet, Miss. Apa guna bunyi dalam bahasa Inggris? Untuk membedakan makna. Oke, good, Suci. Suci lagi yang dapat nilai ya. Ini kan terrecord nih. Jadi bunyi itu merupakan fonem yang gunanya untuk bunyi terkecil yang membedakan makna. Kalau saya baca red, apakah sama dengan rock? Beda, Miss. Beda, Miss. Kenapa, Rahmat? Beda. Karena bunyi huruf. Jangan huruf lagi, tapi kita udah Oh, bunyi kenal fonem. Kalau bunyi itu fonem ya, karena bunyi fonem. karena fonemnya berbeda. Berbeda, Fonem apa Miss. yang berbeda? Fonem tengahnya. Hmm. Fonem tengahnya berbeda. Kalau fonemnya berbeda, maka bunyinya berbeda, maknanya berbeda. Terima kasih. Terima kasih Fani Nabila dan Rahmi, masih mati-mati hidup kameranya ya. Rahmi Aulia Idris. Kameranya hidup mati. Jangan-jangan orangnya. Dari mana Fani? Dari WC? Oke, kita lanjut. Sudah tahu, sudah kenal dengan bunyi. Sekarang kita masuk ke bahan ajar kita kali ini. Ini dia. Setelah kita mengenal bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris atau fonem yang totalnya 44 fonem dengan letternya 26 yang dibagi atas konsonan dan vowels, kita juga harus mengenal organ of speech. Organ of speech manusia ini diperlukan untuk memproduksi bunyi dan fonem. Kalau kamu tidak memiliki organ of speech yang lengkap, maka bunyi bahasa yang akan dikeluarkan itu berbeda. Contohnya saja, seandainya kamu tidak punya gigi, atau mak-mak kamu kan nggak punya gigi itu kalau yang udah tua-tua kali. Ketika dia membicarakan atau menyampaikan suatu kata, pasti akan berbeda. Kalau bahasa Minangnya kadang malaswih. Oke, akan berbeda. Atau ketika kamu ada kerusakan, maaf bagi orang yang ada kerusakan di bibirnya, pasti bunyi yang akan dikeluarkan itu berbeda. Maka dapat disimpulkan organ of speech inilah yang menentukan bagaimana apakah bunyi bahasa itu benar atau mengalami perubahan dengan adanya organ of speech. Kemudian organ of speech ini juga dihantarkan oleh udara. Ini udara ya. Pasti, dan butuh artikulator sebagai alat ucap kita dengan titik artikulasi. Nah, coba kita lihat artikulator atau alat ucap yang terlibat untuk menghasilkan bunyi bahasa adalah faring atau rongga kerongkongan. Oh, nggak punya rongga ya nggak mungkin ya, nggak hidup ya. Kemudian velum, soft palata, langit-langit lunak atau velar. Nah, langit-langit lunak kita di sini, ini dia, velum atau velar, itu akan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian hard palatal, roof of mouth, di sini ya, hard palatal, ini dia palatal, hard palatal. Kemudian alveolar ridge itu artinya adalah gigi, berada di antara gigi dan bagian depan. Di sini dia, alveolar, nah di sini, kalau bahasa Minangnya apa itu?
Coba kamu letakkan lidah kamu di alveolar, di dekat atas bagian ke depan, pasti ada garis-garis terasa itu. Nah, alveolar ridge ini membantu kita menghasilkan bunyi bahasa. Kemudian lidah. Lidah ini lidah depan. Kalau orang cadel pasti bunyi bahasanya akan berbeda dengan orang yang tidak cadel. Ada bunyi front, back, dan root. Nah, ini root kita di belakang itu. Lidah belakang itu root. Kemudian gigi. Seperti yang Miss sebut tadi, orang yang tidak cukup giginya atau ada yang sudah tidak punya gigi akan berbeda bunyi bahasa. Dan lidah. Ini lidah tadi ya. Setelah kita kena artikulator atau alat ucap untuk menghasilkan bunyi, artikulator itu ingat ya, alat ucap untuk menghasilkan bunyi, maka kita perlu juga mengenal manner of articulation. Manner itu adalah cara penghambatan udara, dan manner artikulator ini cara memproduksi bunyi. Cara memproduksi bunyi untuk konsonan ini, khususnya konsonan, bunyi plosif atau letup dan stop ada hambatan udara. Yang pertama contohnya bunyi ini bukan dibaca ini adalah bunyi plosif. Plosif itu meletup. Ketika kita membunyikan bunyi itu dia meletup. Pih. Jadi ada udara yang keluar dan terasa coba kamu sebut pah. Ada enggak terasa udara? Pah. Oke, itu meletup. Jadi bunyi p sampai g ini voice dan voiceless nantinya. Ini voiceless, ini voice. Ini adalah bunyi plosif. Kemudian ada bunyi bahasa Inggris itu yang disebut dengan frikatif atau bunyi mendesis. Seperti bunyi nah, mendesis dia ya. Nah, kalau ini dia unvoiced atau voiceless, sedangkan ini voice atau ada getaran di kerongkongan. Nah, sampai bunyi nantinya. Itu bunyi mendesis. Kemudian ada bunyi afrikatif. Bunyi yang dihasilkan itu dengan cara meletup dan mendesis. Meletup, ini meletup, ini mendesis. Jadi meletup dan mendesis itu disebut afrikatif. Contohnya cheer, jok. Nah, ini adalah bunyi afrikatif. Ini simbolnya ya, simbolnya seperti ini. Oke, kemudian ada bunyi nasal. Nasal itu adalah bunyi yang sengau. Ini contohnya sengau. Ini bunyi nasal. Contohnya song. Ada sengau di hidungmu. Ini di bagian velar, posisinya di velar. Kalau ini posisinya bilabial. Bilabial itu di bibir, sengau. Dia tempat produksinya di bibir, dan dia sengau. Ini di alveolar. Nah, ini bunyi sengau. Ada bunyi lateral. Lateral, keluarlah udara di sisi-sisi bibir kamu. Ada udara keluarnya di sisi lidah. Kemudian ada bunyi afroksimen. Bunyi yang dihasilkan dengan cara getaran dan gesekan. Roh. Ini bukan R ya. Kalau bahasa Indonesia ya R. Ketika kamu SD kamu belajar R. Itu Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris roh, right, roh, rain. Nah, bedakan bunyi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Waktu SD, Bu Guru bilang, ayo murid Ibu ini baca. Gitu. Tapi kalau bahasa Inggris enggak. Roh. Oke. Kemudian ada bunyi vowel, semi-vowel. Bunyi semi-vowel ini dia. W dan J. Bukan W dan J dibaca, tapi kalau bunyinya wah, window. Wah, window. Yeah, you. Yeah, you. Nah, ini bunyi ya. Kemudian ada bunyi, udah selesai ya. Ada juga bunyi fonem wah ini ditulis dengan huruf W, WH, U, dan O. Pendapat Becker. Ditulis berarti tulisannya ya. Contohnya ini. WH, word. Ini bunyi wah, word. Wah, word. Ini fonemnya fonem W, wah. Letternya WH, word. Walk. Kemudian ada juga dengan letter U. Ini dibaca wah, question. Quiet.
dan bunyi dengan letter O. Won. Tidak bacanya dengan one, tapi won. Jadi fonemnya fonem woh, won, woh, won. Nah, letter O tapi bunyinya woh. Begitu. Dan ini penjelasan ini bisa kamu baca. Kemudian tempat artikulasi tadi sudah ada dijelaskan di awal bahwa butuh gigi, labiodental, bilabial, alveolar ini adalah tempat memproduksi bunyi. Tempat memproduksi bunyi ada di bibir seperti bunyi ada tempat memproduksi bunyi itu di ini contohnya ya, di bibir itu bilabial seperti bunyi peh, bertemu bibir atas dan bawah beh dan m, bibir atas bawah. Ada tempat memproduksi bunyi itu di labiodental seperti bunyi f dan w dan w. Ada tempat produksi bunyi itu di dental, nih gigi. Nah, letakkan lidah atas dan bawah di lidah atas bawah, lidahnya di antara gigi. Nah, itu bunyi ini yang keluar ini. Nanti lihat ya, alveolar yang keluar bunyinya adalah bunyi teh, deh, Nah, ini di alveolar tempat produksi bunyi sampai di bagian glotal nanti. Kalau glotal itu ini dia, di sini letaknya dan bunyi yang akan keluar adalah hai, hai. Nah, gitu. Oke. Teori sudah paham? Siapa yang mau bertanya? Halo, any question so far? Untuk teori dulu. Putri, ada yang mau ditanyakan Putri? Putri Indah? Tidak, Putri nanti edit ini ya. Edit nomor NPM-nya nggak ada di depan. Miss, I have a question. Yes, Fanny? I still can't understand about the letters. I mean like the letters when we spell it. Like the weird letters. I still can't understand it. Which one, the weird letter, do you mean? Example in the exist. Exist. Yeah. Oh. Yeah. Letter. The letters. The letters or the letter or the sounds. Yeah, the sounds. So, what do you want? Spelling. No, I mean like what's the backstory behind it, and why is it look like that? Itu nanti ada teorinya ya. Kita belum masuk ke materi itu ya, Fanny. Oke, nanti ada itu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sejauh ini dulu, materi yang diajarkan ini, maksudnya teori ini, ada enggak pertanyaan? Come on. Teori ini dulu ya, kita masih dasar, masih konsep dasar. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke praktek. This one. Everybody, please sudah mute semua your mic. Nah, kita coba misalkan putar. Kamu dengarkan hati-hati bagaimana native speaker membunyikan bunyi-bunyi fonem yang ada di layar ini. Dari bunyi I sampai bunyi Y. Bunyi I sampai bunyi Y. Ya. Dengarkan, halo, simak, karena ini akan tugas kamu nanti. Simak dengan hati-hati, dengarkan. Yang nak nyimak nanti tidak tahu tugasnya apa ya. Oke, saya putar. E. Read. I. Sit. Book. Two. Ear. Here. A. Day. Man. America. Word. Short. Tour.
Chua. Oi. Oi. Boy. Boy. Oh. Oh. Go. Go. At. At. Cat. Cat. But. But. Hard. Part. Not. Air. Where. I. My. Ow. How. Pick. Bed. Time. Do. Church. Judge. Kilo. Go. Five. Very. Thing. The. Six. Zoo. Short. Casual. Milk. Sebentar. Kecilkan dulu biar nampak layarnya. No. Sing. Hello. Live. Red. Read. Window. Yeah. Yes. Oke. Hidupkan apanya gimana? Setelah lihat contoh, tahu perbedaan bunyi dalam bahasa Inggris? Tahu, Miss. Waktu SMA ada nggak diajarkan guru seperti itu? Belum di sekolah. Secaranya belum pernah, Miss. Ada, Fani ada ya? Ayo ada, Miss. Berapa jumlah? Semua diajarkan. Berapa jumlah? Semua diajarkan. Enggak. Kalau Rahmat, apa yang diajarkan guru? Sejak saya ingat Rahmat yang untuk huruf ini belum pernah, Miss, di sekolah. Jadi bukan huruf. Itu bukan huruf. Bunyi. Fonem. Fonemnya di sekolah belum diajarin, di sekolah Rahmat belum pernah diajarin, Miss. Tapi cara melafalkan diajarkan ya? Ya. Nah, ketika kamu buka kamus, nanti kan ada yang dimiringkan itu. Ya kan? Di dalamnya itu fonem. Nah, fonem itulah cara pembacaannya. Itu yang pronunciation, cara kita membacanya. Oke. So sudah paham ya dengan bunyi-bunyian tadi? Ini? Oke, Miss. Paham. Nah, tugas kamu adalah, ini kita zoom 2, udah hampir habis pula ininya ya, menitnya. Tugas kamu adalah membunyikan bunyi I sampai bunyi Y. Bunyi I sampai bunyi Y yang ini aja contohnya. Kamu lafalkan ini di depan kamera handphonemu, di record. Kemudian dikirim ke YouTube masing-masing dengan syarat nama YouTube-nya nama asli, tidak nama gaya-gayaan. Linknya nanti dikirimkan ke e-learning kita. Linknya dikirimkan ke e-learning. Cara mengirim linknya nanti saya kasih tunjuk. Intinya kamu record, jadi pakai handphone kayak gini ya. Terus kamu ngomong I, kemudian kamu sebutkan kata contoh katanya dan dimasukkan ke YouTube masing-masing.
linknya baru dikirim ke e-learning. Jadi saya menilainya di di e-learning begitu saja. Tapi kalau dimasukkan video akan berat e-learning kita nanti. Cukup kirimkan link saja. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Miss. Oke, Rahmat, silakan. Oke, jadi ini mengenai phonemes, Miss. Ya, phonemes. Jadi kan fungsi tadi untuk membedakan makna. arti atau makna, Miss. Ya. Nah, Rahmat sadar ada beberapa kata-kata yang dia bunyinya beda tapi hurufnya sama, tapi pengucapannya sama, Miss. Ya, seperti read dan read. Iya, satu lagi itu ada hard dalam artian susah atau keras ya. Dengan hard, hati. Keras. Hati, hati, ya. Oke. Itu namanya nanti pelajarannya adalah homophone. Kita belum masuk materi itu. Homophone adalah bunyi sama, makna beda. Homophone. Nah, tapi kelas ini keren-keren ya. Belum masuk materi aja udah tanya. Keren-keren. Belum masuk materi itu kamu udah mulai tanya. Ada yang menanyakan tadi, Fani ada nanyakan bagaimana cara membedakan. Apa Fani? Saya lupa. The backstory behind all of this. Oke. Kemudian ada juga yang nanya homophone. Bunyi, nanti ada homophone yang akan kita pelajari. Tapi di meeting berapa saya lupa. Nanti kita cek lagi. Jadi Rahmat, ada homophone itu bermanfaat untuk kita mendengar nanti. Jadi kita lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya berada di mana dengan kondisi makanya saya kembali ke sini biar paham sebentar. Kembalikan ke sini. Mana dia tadi? Wait a minute. Nah, this one. Sound is significant because it is used to achieve meaning in a context of use. Nah, tergantung kepada konteks penggunaannya. Jadi kalau homophone itu bunyi yang sama, makna beda. Ini kita bisa kita bisa mengetahui maknanya nanti sesuai dengan konteks penggunaan. Begitu. Ya. Nanti kita masuk ke materi itu. Kalau Rahmat pengen juga tahu lebih cepat, nanti saya kasih linknya untuk kamu pelajari secara mandiri. Atau di grup nanti. Ada pertanyaan untuk tugas dulu? Ada pertanyaan? Deadline untuk kumpulnya berapa, Miss? 1 minggu. Sebelum kita masuk kelas berikutnya, kamu sudah mengumpulkan tugas. Ada lagi? Ini sudah 5 menit lagi habis Zoom saya. Ada lagi pertanyaan? Halo. Videonya boleh diedit, Miss? Videonya boleh diedit? Boleh, atau boleh. Ditambah terang. Oh, jangan ada sound lagu-lagu ya, back soundnya nggak boleh ya, nanti nggak jelas bunyinya. Kalau mau edit boleh, misalnya kamu pertama salah ngomongnya, terus ulang lagi boleh, nggak ada masalah. Bebas. Tapi tidak boleh ada back sound. Nanti kalau keras pula bunyi lagu-laguan kamu daripada suara kamu nanti. Ada lagi? Intan? Pakai HP yang boleh, Miss? Boleh, pakai HP boleh gini ya. Halo, boleh. Mau pakai HP, mau pakai kamera, mau pakai apa? Bebas. Yang penting saya ketemu wajah kamu dengan bunyi-bunyiannya. Fani, ada pertanyaan? Indriana, ada pertanyaan? Martaliana, lagi di mana Martaliana? Lagi di mall? Di kafe. Oke. Ya, ada pertanyaan Dea, Vega. Saya panggil satu-satu nih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita screenshot ya. Kita screenshot kehadiran hari ini lewat di Zoom ini. Nanti inilah yang hadir di kelas kali ini. Oke, saya hitung sampai 3. 1, hidupkan kamera. 1, 2, 3, 4, sampai 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Wait. Sebentar. Disimpan dulu. Oke, yang kedua kalinya. Oh, sorry. Lagi error. Kenapa begini dia? Oke, once again. One more. 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya udah gini-gini ya.
Oke, thank you students. Tidak ada pertanyaan, tugas sudah tahu. Saya tunggu tugasnya 1 minggu ke depan. Yang terlambat kurang 50%. Terlambat 1 hari kurang nilainya 50%. Karena udah 1 minggu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup Zoom-nya? No, Miss. No. Okay, thank you for today. See you, bye-bye for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you for today, Miss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.